Eh? Warabi'uha, nama Al-Quran yang keempat, az-zikr, wat-tazkirah, waz-zikra. Udah? Amma zikr faqalu ta'ala wa hadza dzikrun mubarakun anzalna inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa fihi wajhan ahaduhuma. Kenapa dinamakan zikr? Ada dua alasan. Pertama, annahu dzikru minallah ta'ala, peringatan dari Allah. Zakaru bi ibadah, yang mengingatkan Allah, mengingatkan kepada hamba-hambanya. Fa'arrafahum, maka Allah memperkenalkan kepada hambanya takalifahu wa awamirahu, perintah-perintahnya dan taklif-taklifnya. Maka Quran makan zikr. Dengan Al-Quran Allah memberi peringatan kepada hamba-hambanya dan ngasih tahu lah, memberitahu tentang kewajiban-kewajiban hamba. Watsani, kenapa dinamakan zikr? Annahu zikrun wa syarafun wa fakhrun liman amana bih. Quran adalah zikr, penghormatan, kebanggaan bagi orang beriman kepadanya. Wa annahu syarafun li Muhammad wa ummatihi, dan Quran merupakan penghargaan, penghormatan kepada Muhammad dan kepada umatnya. Wa amma tazkiratu faqauluhu wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dinamakan tazkirah ayat wa innahu latazkiratul muttaqin. Wa amma dzikr faqauluhu ta'ala wa dzikrun wa dzakir. Wa amma dzikrun wa amma dzikra faqauluhu ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dzikr di sini Al-Qur'an. Dzikra Al-Quran, zikir juga Al-Quran, tazkirah juga Al-Quran. Wa khamisuha at-tanzil. Quran yang makan juga tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin. Wa sadisu al-hadith. Quran juga dinamakan al-hadith. Allah nazzala ahsana hadithi kitabah. Sammau hadithan. Allah memberikan nama Quran hadis. Lianna wusulahu ilaika hadis, karena nyampainya Quran kepadamu itu baru. Wa li'annahu ta'ala syabbahu bima tahaddath bih, dan Allah menyamakan perumpamaan Quran itu seperti pembicaraan Allah, seperti omongannya Allah. Fa inna Allah khatamul mukallafin, karena Allah mengajak bicara kepada para mukallaf dengan Al-Quran. Dinamakan hadis. Wasabi'uha al-mau'izah. Al-Quran dinamakan al-mau'izah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa huwa fil haqiqati mau'izatun. Memang sebenarnya Quran itu mau'izah. Li'anna al-qa'ilahu huwa Allah Ta'ala, karena yang bersabda adalah Allah sendiri. Wal akhir Jibril, yang mengambil dari malaikat Jibril. Wal mustamla, yang diimla, yang didikte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa la taqau bil mau'izah, maka bagaimana bukan merupakan mau'izah. Wa thaminuha al hukum wal hikmah wal hakim wal muhkam. Amma al hukmu faqala ta'ala wa kadzalika yanzil hukman arabiyya. Wa amma al hikmah faqala ta'ala hikmatun balighah. Terus apa? Wadhkuran ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatil hikmah. Wa ammal hakim faqalu ta'ala yasin wal Qur'an hakim. Ya, Quran bisa dinamakan hakim, hukum, hikmah, muhkam. Wa ammal muhkam faqalu ta'ala kitabun uhkimat ayatuh. Wahtalafu fi ma'nal hikmah. Wisdom itu apa sih? Definisi wisdom itu apa? Definisi hikmah itu. Faqal Khalil, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berpendapat, lafal hikmah ma'khudun min ihkam wal ilzam. Hikmah itu adalah
diambil dari kata ihkam wal ilzam, kendali, mengendalikan. Wa qala al-mu'arrij atau mu'arraj wa makhudh hikmatul lijam. Kata hikmah diambil dari kendalinya apa? Kendalinya kuda. Kuda. Apa namanya? Bukan pelangi, bukan yang di mulutnya itu apa namanya? Besi kok di mulut, taruhnya di mulut. Oh, pelana sih yang di tempat duduk pelana sih. Ini kendalinya nih. Li'annaha tudbitud dabbah. Karena hikmah itu bisa mengendalikan kendaraan binatang. Wal hikmah tamna'u minas safah. Dan hikmah bisa mencegah kebodohan, ketololan. Hikmah itu kebijaksanaan, bijaksana, wisdom. Itu artinya kendali yang bisa mengendalikan kita semua dari ke perilaku jahat, perilaku safah, tolol, ketololan. Seperti kuda dikendalikan dengan itu besinya di mulut itu apa namanya? Besi yang di mulutnya itu apa namanya? Kekang ayo sudah, kekang itu. Watasi'uha Quran namakan asyifa. Wa nazzala minal Qur'ani ma wa syifa'u wa rahmatul mu'minin. Allah menurunkan dari Quran sesuatu yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang mukmin. Wa qalu ta'ala wa syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran bisa menjadi obat apa yang ada dalam dada kalian. Lagi pusing, lagi sumpeg, lagi bingung, lagi nggak bisa berpikir, baca Quran, insya Allah tenang. Qarrat biha, ainu qariha, faqultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Orang yang baca Quran, qarrat ainu, tenang. Intatluha khifatan min harina ladha atfatana ladha bin wardi syabimi. Kalau kamu baca Quran niat karena takut dari api neraka, maka bacaanmu itu bisa memadamkan api neraka. Wa fi wajhan. Kenapa Quran dinamakan syifa? Ada dua alasan. Ahaduma annahu syifa'un amrad, obat bagi segala penyakit. Wa tsani annahu syifa'un min maradil kufur. Quran adalah merupakan obat yang bisa menyembuhkan, menjauhkan dari penyakit kufur. Orang yang sering baca Quran jauh dari kekufuran. Orang tidak pernah baca Quran, aduh, bisa goncang imannya. Mudah goncang imannya. Tapi orang yang rajin baca Quran, cobalah Allah memberikan lisan kepada kita ini. Setiap bangun tidur sebelum ngomong sama istri, belum ngomong sama orang, ngomong sama Allah dulu. Baca Quran maksudnya. Sebelum ngomong sama yang lain. Pada subuh, sholat subuh, baca Quran dulu. Sebelum ngejak ngomong sama orang. Wala li'annahu ta'ala wasfal kufr wasyakka bil marad. Allah mengasih nama, beri nama kekufuran dan keraguan-raguan itu dengan penyakit. Jadi Quran merupakan obat penyakit kufur, penyakit keraguan-raguan. Faqal fi qulubihim marad. Di dalam hati orang munafik ada penyakit. Fazadahumullah marad. Setiap hari semakin bertambah parah penyakitnya. Wabil Quran yazulu kulla syakkin qalb. Dengan Quranlah maka segala keraguan-raguan dalam hati, was-was, ragu-ragu, gamang dengan hal-hal agama bisa goncang. Itu Allah tuh ada apa enggak sih ya? Allah tuh maha murah apa enggak sih ya? Kok saya gagal terus? Itu kadang terlintas kan ya? Kadang terlintas ya? Kadang terlintas dari benak kita itu. Walaupun selintas lah. Duh, Allah ini sayang gak sama saya? Punya sifat Rahman gak sih Allah? Katanya Rahman. Kok saya gagal terus usaha ini? Kan itu kan ya? Tinggal besok panen. Sekarang lama-lama diserang hama. Hancur semua tanaman. Coba. Kalau nggak beriman bisa stres tuh. Tinggal besok panen. Bawang merah kira-kira. Malam ini serang hama habis.
Wa bil Qur'an yazulu kullu syakkin 'ala qalb fasahha wasfuhu bi annahu shifaa'un. Maka sahlah Quran namakan syifa. Wa ashiruha al-huda wal hadi. Quran bisa namakan huda, hidayah, bisa namakan al-hadi yang memberi hidayah. Jadi Quran itu yang memberi hidayah. Ammal huda faqalu ta'ala hudal lil muttaqin. Hudal lin nas. Wa syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul mu'minin. Wa amal hadi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi artinya yang menunjukkan, jadi al-hadi. Wa qalatil jin inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd. Jadi yahdi itu artinya al-hadi, yang menunjukkan. Jadi Quran itu ya huda, petunjuk, dan hadi, yang memberi petunjuk Quran itu. Al-hadi asyara as-siratul mustaqim. Qala Ibnu Abbas fi tafsirih innahul Quran. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah Al-Quran maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim ay ihdinal Quran. Wa qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang benar, yang lurus, ikutilah jalan ini. Wa tsani asyar al-habl, tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ada alifnya itu setelah wawu ada alifnya, wa'tasimu ada alifnya ya. Bihablillahi jami'a, berpeganglah kamu sekali dengan tali Allah. Fit tafsir innahul Quran. Hablullah itu Quran, tali Allah itu. Wa innama sumya bihi, kenapa dinamakan tali? Li'annal mu'tasim bihi fi umuri dinih yatakhallasu bihi min uqubatil akhirah wa nakalid dunya. Kenapa dinamakan tali? Karena orang berpegang dengan Quran, dia akan selamat, akan lepas dari segala siksa akhirat dan siksa dunia dalam urusan agamanya. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali yaitu Al-Quran dalam hal agama, dia akan lepas dari uqubatil akhirah wa nakalid dunya. Kama annal mutamassik bil habl yanju minal gharaqi wal mahalik. Seperti halnya orang yang berpegang teguh dengan tali, dia akan selamat dari tenggelam dan selamat dari kehancuran, kecelakaan. Wa min dzalik sammau Nabi sallallahu alaihi wasallam ismah. Oleh karena itu Nabi juga memberi nama pada Quran ismah. Faqal inna hadzal Qur'an ismatun liman i'tasama bih. Nabi yang memberi nama itu. Qurannya adalah penjaga, ismatun liman i'tasama bih, bagi orang yang mau pegang teguh dengan Al-Quran. Li'annahu ya'sumun nas minal ma'asi. Karena Al-Quran bisa menjaga manusia dari terpleset ke dalam kemaksiatan. Ats-tsalitsah asyar ar-rahmah. Quran juga dinamakan ar-rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa ayyu rahmatin fawqa at-takhlis, fawqa itu. Wa rahmatin fawqa takhlis minal jahalat wad dhalalat. Rahmat mana yang lebih tinggi daripada lepas dari kebodohan dan kesesatan? Yang paling utama adalah rahmat yang melepaskan kita dari kesesatan, yaitu Al-Qur'an. Jadi rahmat yang paling mulia Quran itu. Rahmat bagi kita yang paling mulia Al-Quran. Rahmat mana lagi yang lebih daripada, yang melebihi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari kesesatan. Ar-rabi' asyar ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruhan Quran. Yanzil malaikatu birruhi min amrih. Wa innama sumya bih. Kenapa Quran namakan ar-ruh? Li'annahu, karena Quran sababun di hayatil arwah. Karena Quran merupakan faktor yang menghidupkan ruhani. Wasumya Jibril ruh. Malaikat Jibril dinamakan ruh juga. Fa arsalna ilaiha ruhana wa Isa birruh. Isa juga dinamakan ruh. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Jadi ruh itu bisa Quran, bisa malaikat Jibril, bisa Nabi Isa Al-Masih. Gimana? Di surat Inazalna gimana?
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu, itu Jibril. Roh itu Jibril. Al-khamis asyar al-qisas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Saya ceritakan kepada Muhammad kisah yang paling baik. Sumya bihi, kenapa aku namakan qisas? Li'annahu yajib ittiba'uh, karena wajib diikuti. Wa qalat li qussi ay tabi'i atharah. Ini siapa ini? Bakal itu siapa? Anu apa? Saudaranya Nabi Musa ya? Ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil dan perintah pada kakaknya, coba ikutin. Jadi artinya qussi itu apa? Ikuti. Jadi terus Nabi Musa dihanyutkan di sungai, di pinggir sungai, saudara perempuannya ngikutin, sehingga tahu ternyata diambil oleh istrinya Fir'aun. Ayat tabi'i atharah. Atau li'anna al-Qur'an yatatabba' qisas al-mutaqaddimin. Dinamakan qisas karena Quran selalu menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu. Wa minhu qaulu ta'ala inna hadza lahuwal qasasul haq. As-sadis asyar al-bayan. Quran bisa dinamakan al-bayan, at-tibyan, al-mubin. Ammal bayan faqalu ta'ala hadza bayanun linnas. Wa tibyan fa qalu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyan itu Quran. Wa amal mubin fa qalu ta'ala tilka ayatul kitabil mubin. Jadi Quran itu bisa dinamakan al-bayan, at-tibyan, al-mubin, penjelasan. As-sabi asyar al-basair. Hadza basairu min rabbikum. Quran ini basair itu maknanya. Ai hiya adillatun yabsulu bil haq. Ini adalah dalil yang bisa dijadikan yang Al-Quran itu kita bisa mengenal atau mengetahui kebenaran. Tasbihan bil basar alladzi yara tariqal khalas. Seperti basar penglihatan bisa melihat jalan keselamatan. Ats-tsamina asyar al-fasl. Quran bisa dinamakan al-fasl. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Fasl itu adalah kata akhir, kata keputusan. Fasl itu. Wakhtalafu fi, ulama beda pendapat dalam mengartikan fasal. Faqila ma'nu al-qadha, keputusan. Dan Allah Ta'ala yaqdi bi bainan nas bil haq. Karena Allah memutuskan sesuatu dengan Quran. Apa yang terjadi di antara manusia dengan kebenaran. Qila li'annahu yaslu bainan nas yaumal qiyamah. Atau mengapa namakan al-fasal? Karena Al-Quran akan memisahkan antara manusia nanti di hari kiamat. Fayahdi qauman ila jannah. Quran akan menunjukkan kepada sekelompok kaum untuk ke surga, menuju surga. Wa yasuqu akharin ilan nar. Dan Quran akan menggiring kaum yang lain ke neraka. Faman ja'alahu imamahu fid dunya qada ilal jannah. Maka barang siapa menjadikan Quran sebagai imamnya di dunia ini, maka Quran akan menuntunnya. Menuntun apa? Bukan menggiring di depan. Kalau qada di depan, kalau giring dari belakang. Menunjukkanlah, menuntun. Ya bahasa Jawa Indonesia yang menuntun. Indonesia ya?
Walah akan menuntun gitu, menuntun. Barang siapa menjaga Quran itu sebagai imamnya di dunia, maka di akhirat nanti Quran akan menuntunnya menuju surga. Wa man ja'alahu wara'u saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjaga Quran itu di belakangnya, artinya enggak menghormati lah, disepelekan. Saqahu ilan nar. Quran akan menggiringnya masuk neraka. Maka Quran makan al-fasl. Atas asyar an-nujum. Ya Allah, Quran bisa makan nujum, bintang. Fala uqsim biwaqi'in nujum wan najmi idza hawa. Dan nazalat najman. Karena Quran turunnya dengan step by step. Berapa namanya? Bertahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Apa? Ayah. Al-ashrun al-mathani. Quran makan al-mathani. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Qila yanawthanna fil qasas wal akhbar. Karena apa? Karena Quran itu apa? Thanna apa? Melengkapi ya, melengkapi dirinya ya. Dengan kisah dan berita. Al-hadi wa ashrun an-ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat di sini Quran. Kamu harus menampilkan Quran. Qala Ibnu Abbas yakni bil Quran. Ats-tsani wa ashrun al-burhan. Qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wa kaifa la yakunu burhanan wa qad ajazatil fusaha an ayatu bimithlihi. Kenapa tidak dinamakan burhan? Toh para pujangga, para sastrawan yang dulu sangat hebat tidak mampu menyaingi Al-Quran. Padahal waktu itu yang namanya orang pintar itu orang yang pujangga. Waktu zaman jahiliyah, yang namanya orang pintar itu orang yang penyair dengan bahasa yang fasih, yang tinggi, dan orang yang mengetahui nasab. Orang yang tahu tentang nasab, hafal nasab, itu orang pintar. Waktu itu, yang orang pintar zaman jahiliyah itu. Syair, penyair, pujangga, atau hafal nasab. Itu suku itu si ban bin, suku ini bin. So, itu hafal, itu baru orang pintar namanya. Satu lagi, kahana, dukun. Jadi orang terhormat itu waktu zaman jahiliyah, dukun. Ats-tsalits asyrun al-basyir wan nadhir, yang beri gembira dan yang memberi peringatan. Wa bihadzal ismi waqa'atil musyarakatu bainal anbiya. Nama al-basyir, nama an-nadhir itu nama Al-Qur'an dan namanya beberapa nabi. Nabi juga al-basyir wan nadhir. Qala ta'ala fi sifatir rusul, Allah mensifati para rasul mubasysyirin wa mundzirin. Wa qala fi sifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala fi sifatil Qur'an fi hamsadah basyiran wa nadhira fa'aradu aktsaruhum. Yani jadi para rasul juga disifati mubasysyirin wa nadhirin. Nabi Muhammad juga disifati mubasysyir wa nadhir. Quran juga disifatin basyiran wa nadhira. Yani mubasysyiran bil jannah, yang bawa berita gembira dengan surga. Liman ata, bagi orang yang mentaati. Wa binar, dan munadziran, akan berperingatan dengan neraka. Liman asa, bagi orang yang maksiat. Wa min hahuna nadhkur asma syaraka bainallah wa bainal Qur'an. Disinilah ada kesamaan antara nama kesamaan nama antara Allah dan Quran. Ar-rabi'u asyrun al-qiyam al-qayyim qayyiman liyunzir ba'san syadida wad-din aidan qayyim. Quran juga qayyim, agama juga qayyim. Dzalika ad-dinu qayyim. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwal qayyum. Allah juga di antara namanya adalah al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Quran qayyim, agama qayyim, Allah qayyum.
Wa innama sumya qayyiman lanahu qa'im bidzatihi fil bayan wal ifadah. Karena Quran dinamakan Al-Qayyim karena Quran dengan sendirinya tanpa dengan faktor lain merupakan penjelasan dan memberikan faedah kepada yang lain, kepada orang. Al-Khamisul Ashrun Al-Muhaimin, yang hegemoni. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Saya turun kepadamu kitab yang benar, yang membenarkan kitab yang ada di bagi Bani Israel, wa muhaimin alaih, dan lebih meliputi kitab yang ada di Bani Israel, baik Injil maupun Taurat maupun Zabur. Lafal muhaimin itu ma'khudhur minal amin. Lafal muhaimin itu asal lafal al-amin. Wa inna ma usifa bi li'annahu man tamassa bil Qur'an amin ad-dar fid din wal akhirah. Dinamakan muhaimin karena Al-Qur'an, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia akan selamat dari kecelakaan, mara bahaya di dunia maupun di akhirat. War Rabbul muhaimin, dan Allah juga muhaimin. Anzal kitab al-muhaimin, menurunkan kitab yang muhaimin, al-nabil amin. Allah maha muhaimin, menurunkan Quran yang muhaimin, diturunkan kepada Nabi Muhammad yang al-amin. Li ajli qaumin hum umana Allah ala khalqih, diturunkan kepada Nabi Muhammad al-amin untuk umatnya, yang umat Nabi Muhammad itu adalah umana Allah. Umat Islam ini adalah kepercayaan Allah. Kita umat Islam ini umana Allah, kepercayaannya Allah terhadap makhluknya. Qala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya jadikan kamu Muhammad dan umat kamu Muhammad umat yang berperan, wasatiyah, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar mampu menjadi saksi, berperan di tengah-tengah masyarakat. Jadi umat Muhammad ini punya amanah dari Allah agar hegemoni kepada umat-umat yang lain. Kita berperan, bukan malah diperankan. Kita menghegemoni, bukan malah dihegemoni. Kita melakukan globalisasi, bukan kita korban globalisasi, bukan. Jadi kita yang harus melakukan globalisasi. As-sadis wal ashrun al-hadi. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa qala yahdi ila rusyd wa qala Allah ta'ala wal hadi lanahu jaa fil khabar an-nur al-hadi. As-sabi wal ashrun an-nur. Quran dinamakan nur. Allahu nurus samawati wa fil Qur'an wattabi'un nur alladzi anzala ma'ah. Ikutilah nur yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran. Wa sumya rasul nuran. Rasulullah juga dinamakan nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Rasul maksudnya, yakni Muhammad. Wa sumya dinahu nuran. Agama Islam juga dinamakan nur. Yuriduna fi nurallah biafahim. Mereka memadamkan agama Allah. Agama nur di sini. Memadamkan agama Allah biafahim, dengan mulutnya. Wallahu mana? Yutim nuri walau karihal kafirun. Walladzi arsalul haq lidhal din kullih walau karihal musyrikun. Wa sumya bayan nuran. Begitu pula penjelasan dari Allah namakan nur juga. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Orang-orang yang dadanya, hatinya jembar menerima Islam, dia adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Ada penjelasan kemana jelas. Wasimnya Taurat nur. Kitab Taurat juga dinamakan nur. Inna anzalna Taurata fi hudan wa nur. Wasimnya Injil nur. Wa atainal Injila fi hudan wa nur. Wasimnya iman nur. Iman juga dinamakan nur. Yas'a nuruhum baina aydihim. Nah di akhirat. Lafal nur itu luar biasa. Bisa diartikan macam-macam. Malah
Allah nurus samawati. Kita khawatir kalau ngasih nama nur itu dengan cahaya terlalu kecil. Allah adalah nurus samawati. Kalau kita katakan cahayanya langit dan bumi, terlalu kecil nanti itu. Gak sepadan nanti. Jadi gak usah terjemah udah. Allah adalah nurnya langit dan bumi. Itu aja, nurnya aja lah. Gak usah terjemah cahaya. Ini merupakan ayat yang perumpamaan sih. Ayat yang menggambarkan, yang mendekatkan pemahaman. Sebenarnya untuk orang awam harus dijelaskan lebih jelas kalau daripada orang awam. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kana kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin barakatin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu nurihi may yasha. Itu kalau jelaskannya hati-hati kepada orang awam. Allah itu nur samawati wal ard, nurnya langit dan bumi. Perumpamaan nurnya adalah bagaikan cekongan di tembok. Di cekongan itu ada lampu. Lampunya lampunya dalam kaca. Kacanya bagaikan bintang. Lampu itu dikasih minyak zaitun yang tidak ada di barat dan tidak di timur. Tidak di timur, tidak di barat minyak zaitunnya itu. Dan lampu itu menyala sebelum disentuh oleh api. Coba penjelasan gimana pada orang awam. Itu perumpamaan cahayanya Allah itu. Perumpamaan nurnya Allah. Ayo, terangkan. Perumpamaan cahayanya Allah itu perumpamaannya. Lampunya dalam kaca bagaikan bintang. Dikasih minyak zaitun yang tidak di barat dan tidak di timur, zaitunnya itu la syarqiyyatu wala gharbiyah. Yakadu zaitu ayudhi. Minyak zaitunnya sudah menyala sebelum disentuh oleh api. Ayo terangkan pada orang awam, sulit tuh. Itu namanya ayatul irfan. Itu namanya apa? Ayatul irfan. Kalau terjemahkan cara Inggris ayat mistik. Irfan itu mistik, padahal nggak pas sih irfan itu mistik. Ya, irfan ma'rifat lah. Bukan ayatul akidah, bukan ayatul syariah, bukan ayatul akhlak, bukan ayatul tarikh, ayatul irfan, mistisme. Jadi bukan akidah, bukan syariah hukum, bukan tarikh sejarah, bukan. Tapi ayatul air, Allah nurus samawati wal ard. As-saminu ashrun al-haq. Warada fil asma' al-ba'its syahidul haq. Nama Allah adalah al-ba'its asy-syahid al-haq. Wal Qur'an haq. Wal Qur'an juga haq. Wa innahu al-haqqul yaqin. Fasamullah ta'ala haqqan li'annahu diddul batil. Karena Quran itu melawan kebatilan. Faizil batil, maka Quran bisa menghilangkan kebatilan. Kama qala ta'ala bal naqdhifu bil haqqil al batil fadmahu fa idza huwa zahiq ay zahibun zahil. Ayat apa ini? Ayat apa ini? Quran surat apa ini? Anbiya ya. At-tasi'ul ashrun al-aziz. Wa inna rabbaka lahul azizur rahim. Itu Allah. Wa fi sifatil Quran wa innahu lakitabun aziz. Jadi beberapa nama yang bersamaan antara Allah dan Quran. Allah juga aziz, Quran juga aziz. Allah hak, Quran juga hak. Dari tadi itu. Allah juga nur, Quran juga nur. Allah hadi, Quran juga hadi. Wan Nabi Muhammad pun diberi nama Aziz atau menyandang predikat Aziz. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wal umma azizah walillahi 'azzatul wal mu'minin. Farabbun aziz, Allah yang Maha Aziz, anzala kitaban azizan, menurunkan kitab yang aziz, ala nabiin aziz, kepada nabi yang aziz, li ummatin azizah, untuk umat yang azizah. Jadi, paham tidak? Allah aziz, menurunkan kitab yang aziz, itu Quran, diturunkan kepada nabi yang aziz, Nabi Muhammad, untuk umatnya yang azizah. Masya Allah. Jadi izzah itu dimiliki oleh Allah, Rasulnya, dan mukminin. Orang mukmin juga punya sifat izzah. Walil izzatul mu'minin walil izzatu wa rasul wal mu'minin. Walil aziz maknayan. Apa sih makna aziz? Aziz maknanya apa? Ahaduma punya dua makna. Al-Qahir, yang menang. Wal Quran kadzalik. Lana walladzi qahar a'da, yang mengalahkan musuh. Wa amtana min man arada mu'aradatahu, dan Quran bisa melawan orang yang ingin menentangnya. Itu aziz. Atau wathani alla yujadu mithluh, tidak ada yang memadainya, maka namakan aziz. Ada Syekh Aziz, misalkan cincin ini nggak ada lainnya, ada Syekh Aziz, nggak ada yang lain. Langka, barang langka. Aziz boleh artinya barang langka, aziz itu. Atau mulia, agung, bisa juga. Atau yang menang. Ats-tsalasun al-karim. Wa innahu laqur'anun karimun fi kitabim mubin. Wa'lam annahu ta'ala sama sab'ata asyabil karim. Allah memberi nama 7 dengan nama Al-Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini Allah yang karim sini. Idz la jawada ajwad minhu. Karena tidak ada yang loman, yang dermawan melebihi dari kedermawannya Allah, maka Al-Karim. Wal Quran bil karim. Quran juga disifati karim, li'annahu la yustafadu min kitabin minal hukmi wal ulum ma yustafadu minhu. Karena tidak ada bandingannya. Apa yang diambil dari Quran itu segala hikmah dan ulum, nah hikam wal ulum, seperti yang diambil dari Al-Quran. Wasumya Musa kariman. Nabi Musa dinamakan karim. Waja'ahum rasulun karim. Wasamma thawabul a'mal kariman. Juga pahalanya amal soleh juga namanya karim. Fabashshir mafurati wa ajrin karim. Pahala yang karim. Wasamma arsyahu kariman. Arsnya Allah dinamakan karim. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Li'annahu manzil rahmah. Karena arsy itu tempatnya rahmat, tempat turunnya rahmat. Wasamma Jibril kariman. Jibril juga namakan karim juga. Innahu laqaulu rasulin karim wa manu annahu aziz. Wasamma Qur'anan Sulaiman akariman. Wa summa kitab Sulaiman kariman. Suratnya Nabi Sulaiman kepada siapa? Bilqis juga namakan karim. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Al-Qur'an ulqiya ya. Ini ulqiya ya. Itu omongnya Bilqis kan. Ini saya datang ada surat jatuh ke saya. Ini kitab yang karim, surat yang mulia. Fa kitabun karim min rabbin karim. Maka Quran itu adalah kitab yang mulia dari Tuhan yang mulia. Nazala bi malakun karim, yang diturunkan dengan oleh malaikat yang karim, ala nabiin karim, li ajli ummatin karimah. Quran itu karim, turun dari Allah yang maha karim. Yang bawa turun siapa namanya? Malaikat Jibril yang karim, kepada Nabi Muhammad yang karim, kepada umatnya yang karim. Masya Allah. Ini karimah semua ini, Masya Allah. Padahal hidungnya pesek, hitam, pendek. Tapi akramul ummah. Lamma da'allahu li ta'atihi bi akramir ruslikun na akramal umami. Karena kita mengikuti akramur rusul, maka kita menjadi akramul ummah. Masya Allah.
idza tamassaku bihi qad nalu thawaban kariman. Maka ketika umat atau manusia berpegang dengan Al-Quran akan mendapatkan thawaban kariman. Al-Hadi wal Ashrun Al-Azim. Quran misalnya punya nama Al-Azim. Laqad atainaka sab'an mathani wal Qur'anil azim. Wa'lam annahu ta'ala sama nafsu aziman. Allah juga memberikan namanya sendiri dengan azim. Faqal wa huwal aliyyul azim. Wa arsyu aziman, arsy juga azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa kitabu aziman wal Qur'anil azim. Wa yaumal qiyamah aziman li yaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Wa zilzalah azimah. Goncangan nanti hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wa khalqur rasul aziman. Khuluqur rasul. Akhlak Nabi Muhammad juga azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wal ilmu azim. Wa kana fadli 'alaika azima. Wa kaidun nisa aziman. Tipu dayanya perempuan itu juga azim. Wa inna kaidakunna azim. Tipu dayanya, jebakannya perempuan itu azim, barang berat barang. Nabi Adam sudah diberi ilmu yang sangat banyak, wa 'allama Adam kullaha, masih tergoda oleh istrinya, mau makan buah yang dilarang. Adamnya kalah coba terpengaruh istrinya. Bertaubat ratusan ribu tahun tidak diterima oleh Allah kecuali setelah Allah memberikan cahaya pada hatinya baru diterima tobatnya. Fatalaqqa Adam rabbi kalimatin fataba alaih. Setelah hatinya yang tobat, hatinya bersinar, baru Allah menerima tobatnya. Jadi ilmu saja, intrak saja tidak cukup. Bisa tergoda oleh istri, ilmu saja itu. Ya betul. Ini saya tanya ke sini, betul. Suka menggoda laki-laki ya? Kadang para jenderal juga beliau sederhana pakaiannya, istrinya ya Allah. Ya jenderalnya kan sederhana, biasalah. Istrinya Allah, tasnya Gucci, Hermes, berliannya belum, sepatunya. Ats-tsani wal 'ashrun wa 30. Al-Mubarak. Belum selesai ya. Wasihru saharati Fir'aun aziman. Sihirnya kru penyihir zaman Fir'aun azim juga. Waja'u bi sihrin azim. Grup penyihir Fir'aun datang dengan sihir yang agung melawan Nabi Musa. Wasawana satsab aziman. Pahala juga namakan azim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa sama'a iqabal mu'minina azim. Begitulah siksaan juga azim. Walahum 'adzabun 'azim. Jadi azim itu namanya Allah, nama Al-Quran, nama arasnya, nama ya hari kiamat, nama zilzalah, nama akhlak Rasulullah, namanya ilmu, nama tipuan perempuan, sihirnya tukang sihirnya Fir'aun, pahala, siksa, bisa punya nama azim semua. Ats-tsani wal 'ashrun, ats-tsani wa 30, Al-Mubarak. Quran punya nama Al-Mubarak. Wa hadza dzikrun mubarakun wa sammallahu ta'ala bi asya'. Allah memberi nama mubarak banyak hal. Fasamal maudhi alladzi kalam fihi Musa alaihissalam mubarakan. Tempat di mana Allah berbicara dengan Musa namanya juga mubarak. Fil buq'atil mubarakati minasy syajarah. Wa ismu syajarat zaitun mubarakah. Pohon zaitun juga mubarakah. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala ghurbi. Kenapa namanya mubarak? Likathrati manafi'iha, karena banyak manfaatnya. Wa summiya Isa mubarakan. Nabi Isa juga punya nama mubarak. Wa ja'alni mubarakan. Wa summiyal matar mubarakan. Hujan namanya mubarak juga. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Lima fi minaf, karena banyak manfaatnya. Wa summiyal lailatul qadar mubarakah. Lailatul qadar namanya mubarakah. Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Fal Qur'an dzikrun mubarak
anzalahu malakun mubarak fi lailatin mubarakah ala nabiyyin mubarak liumatin mubarakah. Paham boten? Dikit lagi ya. Al-mas'alatur rabi'atu fi bayan ittisali qauli alif lam mim bi qauli dzalikal kitab. Apa hubungannya alif lam mim dengan dzalikal kitab? Qala sahibul kasyaf Imam Az-Zamakhsyari Mu'tazilah. Al-Kasyaf berkata, in ja'alta alif lam isman lisurah fa fit ta'lifi wujuh. Kalau alif lam dinamakan itu untuk namanya surat, ini surat alif lam mim. Alif lam mim dibikin nama surat, maka beberapa alasan. Pertama, bukan beberapa penjelasan. Pertama, ayyakuna alif lam mubtada. Alif lam mubtada. Wa dzalika mubtada tsaniyah. Lafal dzalik mubtada kedua. Wal kitab khobaruhu, khobarnya. Jadi alif lam mim mubtada, dzalika mubtada, al kitab khobar. Wal jumlah khobar mubtada awal. Dan jumlah dzal kitabul la raiba fi jumlahnya mubtada awal, khobarnya mubtada yang pertama. Wa ma'na anna dzalika huwal kitabul kamil. Maknanya anna dzalik kitab ini adalah kitab yang sempurna. Ka'annama adamul kutub fi muqabalati naqis. Seakan-akan selain kitab ini, selain kitab Al-Qur'an ini dibandingkan dengan Al-Qur'an, naqis, semuanya kitab yang kurang. Innahu alladzi istahil ayyakuna kitaban. Dan Quran satu-satunya yang bisa dikatakan kitab. Jadi kan seperti ar-rajul, wah itu laki-laki betul itu. Padahal laki-laki kan umum, tapi kalau laki-laki hebat kan, itu orang laki-laki betul itu. Ini kitab betul nih, gitu kira-kira paham. Atau ada perempuan cantik, wah itu perempuan itu. Perempuan banyak tuh, yang cantik cuma satu, wah itu perempuan itu yang satu ini. Ail kamil ay laki-laki yang sempurna firrujulia dalam kelaki-lakiannya, kejantanannya. Al jami' lima yakunu firijal min mardiyatil khisal, yang lengkap dalam dirinya sifat-sifat kelaki-lakian, yaitu yang kita harapkan, yang disenangi oleh laki-laki lah. Wa yakuna kitab sifah, lafal kitab sifat. Wa mana huwa dzalikal kitab al-mau'ud, yang dijanjikan. Ayyakuna alif lam khobar, mubtada mahdzuf, mubtadanya dibuang, alif lam itu khobar, mubtadanya mana? Hadza alif lam mim. Wa yakun dzalika jumlah, lafal dzalik jumlah. Wa dzal kitab jumlatun ukhra. Itu kalau alif lam dikatakan mubtada. Wa in ja'alta alif lam bi manzilati saut, kalau alif lam dijadikan suara, kana dzalika mubtada wa khabaru alkitab. Maka dzalik mubtada, kalau alif lam enggak punya apa-apa lah, enggak punya i'rab. Alif lam mim, dzalika mubtada, alkitab khabar. Aidzal kitab al-munazzal wal kitabul kamil. Au alkitab sifatun wal khabar ma ba'dah. Au qudra mubtada mahdzuf. Atau lafal kitab sifat, khobarnya setelahnya. Atau disimpan mubtadanya. Khobar bagi mubtadanya disimpan. Ai huwa ya'nil mu'allaf min hadhil huruf dzalikal kitab. Yang tersusun dari huruf-huruf ini, itulah kitab. Wa qala Abdullah alif lam mim tanzil kitab la raiba fih. Wa ta'lifu hadza zahir. Abdullah siapa ini ya? Abdullah baca alif lam mim, bukan dalil kitab, bukan tanzil kitab. Abdullah kata. Qalu ta'ala la raiba fihi mas'alatan. La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam kitab ini. Ada dua masalah yang perlu dibahas. Al mas'alatul ula ar-raibu qaribun minasyak. Yang namanya raib itu adalah mendekati ragu. Wa fi ziyadah. Dan lebih dari itu, kanahu dhannasu taqul robani amrun. Seperti saya curiga pada suatu lah, robani amr, robani hadzal amr, robani hadzal rajul.
Saya kok ragu ya dengan orang ini. Robani amr fulan. Idza, artinya apa? Idza dzananta bi su'an. Su'an ada alifnya tuh, su'an. Ketika kamu suudzon atau meletakkan apa? Buruk sangka pada orang itu, robani hadza rajul. Orang lagi saya ragu ini. Itu artinya ketika kita menyangka jelek dengan orang itu. Wa minha qalu ta'ala sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggallah yang kamu ragu menuju kami tidak ragu. Fa in qila qad yusta'mal ar-raibu fil qawlihim raibud dahr wa raibuz zaman ay hawadzaw. Lafaz raib ada dalam perkataan lain raibud dahr, kejadian-kejadian tahun, masa. Wa raibuz zaman, kejadian-kejadian zaman. Qala ta'ala natarabbasu bihi raibal manun. Raibah di sini maknanya apa? Kejadian-kejadian zaman. Wa istamal aidan fi ma'na ma yahtaju fil qalb min asbabil ghaidh. Atau raib maknanya itu apa yang ada dalam hatimu, dalam hati, yaitu segala kemarahan ditahan, dan itu namanya raib namanya. Kaqul syair qadaina min tihamata kulla raibi wa khaybar thumma ajma'na suyufa. Saya datang dari atau menyelesaikan suatu dari Tihamah dengan segala kemarahan dan Khaybar, kemudian saya kumpulkan pedang. Artinya di sini mananya tuh raib ini kemarahan. Qulna hadzani qad yarji'an ila ma'na syak. Yang dua itu, makna raib yang dua itu bisa diartikan makna ragu. Li anna ma yakhafu min raibil manun muhtamalun. Karena yang ditakuti dari lafal raibul manun itu mungkin saja. Bahwa kal maskuki fih, seperti hal yang diragukan. Wa kadzalika mahtaraja bil qalb fa huwa ghairu mutayaqin. Begitu pula ada yang dalam hati, apa terjadi dalam hati kita itu barang atau sesuatu yang belum yakin. Faqalu ta'ala la raiba fi al-murad minhu nafyu kaunihi madhannatan lil raib biwajhin min wujuh. La raiba itu artinya kitab ini tidak ada tidak mengandung madhannah salah sangka, buruk sangka. La raiba fi ay la madhannatur raib. Jadi tidak ada sedikit pun dugaan yang negatif lah, dugaan yang salah. Wal maksud annahu la syubhatan fi sihhati. Artinya apa? Tidak ada keraguan dalam keabsahannya Quran ini. Wala fi qauli min indillah, dan tidak ada keraguan bahwa Quran datang dari Allah. Wala fi qauli mu'jizan, dan tidak keraguan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Walau qulta, kalau kamu mengatakan, kalau kamu berkata, al-muradu la raiba fi kauni mu'jizan al khusus kana aqrabul ta'kid hadza ta'wil. Kalau dimaknani la raiba fi kauni mu'jizan, itu yang paling tepat katanya, paling kuat mana itu. Karena ada ayat lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, gitu ya. Wa min su'alat, beberapa pertanyaan. As-soal awal, ta'ala ba'dul malahidah, itu al-malahidah itu bukan malhadah. Al-malahidah. Di antara orang yang ateis, ateis, berkata dalam menghina Al-Quran, faqal in uniya annahu la syakka fi indana fanuqad nasyukku fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Quran tidak ada keraguan. Mana saya ragu kok. Ini kata orang kafir ya. Saya ragu kok. Mengatakan enggak ada keraguan gimana sih? Saya ragu kok. Nasyukku fi. Itu kalau maksudnya tidak ada keraguan. Wa uniya annahu la syakka fi indahu fala faidata fi. Kalau diartikan tidak ada ragu bagi Muhammad, ya nggak ada artinya, jelas dong. Kalau tidak ada ragu bagi semua, itu baru jelas. Kalau tidak ada ragu bagi Muhammad, ya sudah jelas.
Kalau tidak ragu sama sekali, nggak mungkin. Saya aja ragu kok. Gitu kan. Kalau ngomong gitu sih Malahidah itu. Al-jawab, jawabnya. Al-muradu annahu balagha fil wuduhi ila haitsu la yanbaghi li murtabin ayyartaba fi. Al-Qur'an telah mencapai dalam penjelasannya, dalam menjelaskan suatu hal itu sampai penjelasan yang tidak mungkin bagi orang yang ragu, tidak ada kesempatan bagi orang yang ragu, sudah jelas terang benderang. Wal amru kadzalik li'anna al-araba ma'a bulughim fil fasahati ila nihayah ajazu an mu'aradati aksari suratil Qur'an. Orang-orang Arab yang jago-jago balaghah, jago-jago syair, yang fasih-fasih, Umayyah ibn Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Qus al-Ayadi, siapa lagi? Antaro al-Absi, itu jago-jago penyair Arab jahiliyah. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran, walaupun satu surat. Wa dzalika yashhad bi annahu balaghat hadhihi al-hujjah fi dhuhur ila haitsu la yajuzu 'aqil an yartaba fihi. Itu artinya menunjukkan bahwa jelas sekali Quran ini